Putri selalu tahu bahwa kakaknya David adalah orang yang luar biasa. Dia berpikir hanya dia yang cukup memenuhi syarat untuk berdiri di sisinya. Tapi ketika dia melihat tunangannya lagi hari ini, dia berpikir sebaliknya. Ketika saudara David memandang tunangannya, tatapannya tampak sangat lembut, seolah dia adalah pusat alam semesta. Putri kemudian mengingat bagaimana kakak David memandang dirinya sendiri. Rasanya seperti dia sedang memandangi seorang anak kecil, seorang anak yang tidak berakal sehat dan membutuhkan perhatiannya. Terlebih lagi, ketika dia sakit, kakak David menyuruhnya meminum obatnya dan dia akan menemaninya makan ketika dia tidak makan. Semua tindakan ini membuatnya tampak seperti sedang merawat seorang anak kecil. Dia memandang tunangannya dengan sangat berbeda. Tidak tampak dia sangat perhatian dan suportif. Dia juga akan berbisik padanya dari waktu ke waktu dan mendengarkan pendapatnya dengan cermat. Mereka tampak sempurna. Dia melihat betapa manisnya penampilan mereka dan betapa intimnya mereka, seolah-olah mereka saling jatuh cinta. Saat itu, Putri merasa sangat kesal. Dia kaget sekaligus takut pada saat bersamaan. Dia sangat takut. Dia khawatir kalau kakak David mengacu pada tunangannya ketika dia perlu menyelesaikan beberapa masalah sebelum berdamai dengannya di depan umum. Namun, hubungan mereka sah, dan Putri adalah pihak ketiga di antara mereka. Wanita itu adalah tunangan kakak David. Dialah orang yang diakui oleh keluarga Hermawan dan juga masyarakat negara. Putri secara tidak langsung menjadi wanita lain. Wanita lain, Putri mengetahui stigmatisasi sebagai wanita lain dalam suatu hubungan. Dia kaget dan tidak percaya. Putri menatap kosong ke arah kakak David di layar, dan rasa sakit di dadanya terus bertambah. Wanita itu bisa menemani kakak David kemana saja. Dia bisa memegang lengan kakak David kapanpun dia mau. Dia dapat menikmati kasih dan perhatian kakak David. Saat dia melihat kembali dirinya sendiri, dia seperti simpanan rahasia yang tidak mungkin ada diekspos ke publik. Ketika dia bertemu dengan saudara David, mereka harus bertemu secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Apakah itu layak? Dia bertanya pada dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Dan ini juga pertama kalinya dia ragu untuk mencari kakak David di negara Adia, bahkan tidak tahu apakah dia harus terus tinggal di sini dan menunggu kakaknya David. Dia harus menunggu sampai dia mengakhiri pertunangan dengan tunangannya agar bisa berada di sisinya. Semakin dia memikirkannya, semakin sulit bagi Putri untuk memandangnya secara positif. Emosinya melonjak seperti air pasang, dan dia semakin sulit bernapas. Dia tidak mau memikirkannya lagi. Dia tidak ingin memikirkan hal-hal yang tidak dapat dia atasi untuk saat ini. Dia sangat yakin bahwa kakak David masih menyimpannya di hatinya, selama dia menunggu dia menyelesaikan masalahnya dan berdamai dengannya di depan umum. Semuanya akan baik-baik saja, kan? Namun, dia tidak bisa tenang. Dia khawatir menghadapinya sekarang. Semakin dia memikirkannya, dia tiba-tiba mengangkat teleponnya dan memesan tiket dari Solo ke New York. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir untuk mundur setiap kali menemui sesuatu. Sebaliknya, dia akan berani menghadapi masalah tersebut. Namun, kali ini, pertama kalinya dia memilih mundur dan bersembunyi di pelabuhan terlindung yang bisa melindunginya. Dia hanya berkemas, membawa tas dan kopernya, lalu berjalan keluar. "Safira, terima kasih sudah menjagaku selama ini. Aku harus pulang sekarang." "Putri, tapi kamu belum menemukan kakakmu David. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk pulang?" Samantha tidak mengerti kenapa Putri tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu. Tidak perlu mencarinya lagi. Putri tertawa, lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu. Bahkan jika dia masih mengingatku,
sulit untuk menghadapinya. Putri, kamu tidak perlu terburu-buru. Safira sangat cemas sehingga dia tidak tahu bagaimana membujuknya lagi. Safira, jadilah lebih pintar di masa depan. Jangan biarkan orang lain memanfaatkanmu. Putri memeluknya. Bagi orang tua kita tetaplah bayi yang sering mereka khawatirkan. Meski mereka tidak berada di sisimu, kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Kamu tidak boleh membiarkan mereka khawatir tentangmu dari belahan dunia lain. Putri mengucapkan kata-kata ini kepada Safira, tapi sebenarnya dia juga mengatakannya pada dirinya sendiri. Kemanapun dia pergi, rumah adalah pelabuhan terhangatnya, dan orang tuanya adalah orang-orang yang selalu dia pikirkan setiap kali keadaan menjadi sulit. Dia tahu bahwa orang tuanya mencintainya tanpa syarat. Namun, di hari ulang tahunnya yang ke-18, ia merasa telah dewasa. Dia bahkan tidak memberitahu mereka, dan meninggalkan negara itu untuk mencari saudara laki-lakinya David, yang membuat ayahnya marah. Dia sangat marah sehingga dia tidak mau berbicara dengannya sampai sekarang. Tapi bagaimana dengan dia? Setelah menyeberang ke negara lain, dia menemukan kakaknya David, tetapi dia tidak ingin dia melihatnya di tempat terbuka. Kakak David menyuruhnya untuk menunggunya saat dia menangani masalahnya terlebih dahulu. Dia tahu bahwa sebagai presiden negara tersebut, kakak David memikul terlalu banyak tanggung jawab di pundaknya. Dia bisa memahaminya, tapi yang tidak bisa dia terima adalah dia punya tunangan, dan Putri tiba-tiba berubah menjadi wanita simpanan yang akan menghancurkan hubungan antara dia dan tunangannya. Dia tidak pernah peduli dengan kata ini ketika dia tumbuh dewasa, karena ayah dan ibunya saling menyayangi, dan tidak ada yang bisa mengganggu hubungan mereka. Namun, dia mengenal banyak teman-temannya yang keluarganya terpecah karena majikannya yang seperti itu. Ketika teman-temannya menyebut kata "nyonya", mereka akan mengertakkan gigi dengan kebencian, dan dia juga benci menjadi orang itu. Namun kini, secara tidak sengaja ia telah menjadi wanita simpanan yang paling dibencinya, hingga berpotensi menghancurkan hubungan mereka berdua. Dia berpikir bahwa keseluruhan cerita ini terdengar konyol, dan berpikir dia pantas mendapatkannya. Pada awalnya, tanpa persetujuan dan pengakuan dari keluarganya, dia meninggalkan negara sendirian untuk mencari orang yang paling ingin dia temui. Sekarang dia merasa segalanya menjadi buruk, dan ketika dia menghadapi masalah yang tidak bisa dia selesaikan, hal pertama yang dia pikirkan adalah keluarganya. Dia ingin kembali ke sisi mereka, bersembunyi di bawah sayap mereka, dan meminta mereka melindunginya. Ternyata dia pengecut, dia sangat pemalu, sehingga dia meremehkan dirinya sendiri. Putri, aku tahu apa yang kamu katakan. Meskipun orang tuaku sudah tiada, aku masih memiliki saudara laki-lakiku. Dia juga mencintaiku. Meskipun kakaknya sangat tegas padanya, Safira tahu bahwa kakaknya sangat menyayanginya. Safira, semoga sukses. Putri menepuk bahu Safira. Terkadang, dia iri pada Safira. Dia menjalani kehidupan sederhana, dan yang dia sukai dan butuhkan hanyalah makanan enak. Ya, saya akan melakukan yang terbaik. Safira menganggukkan kepalanya berulang kali. Safira, kamu juga berbakat dan spesial. Kamu lebih baik dari kebanyakan orang. Ingat, kedepannya kamu harus lebih percaya diri dan memperlakukan dirimu dengan baik, kata Putri gembira. Putri, aku baik-baik saja. Safira menyentuh kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol, aku sudah tidak pernah berpikir bahwa aku lebih buruk dari orang lain. Hanya orang lain yang menganggapku seperti itu. Baiklah, itu bagus. Putri mengatupkan bibirnya dan tersenyum, aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi saat kamu datang ke New York nanti. Saat ini, dia tidak mau menghadapi semua ini.
Dia takut orang lain akan mengutuk dan menuduhnya sebagai perusak rumah tangga. Dia tidak keberatan disebut pengecut sehubungan dengan hal itu. Jika kakak David bukan pemimpin negara, memutuskan pertunangan bukanlah masalah besar. Namun, dia adalah pemimpin negara, dan pernikahannya menjadi fokus bangsa. Selama bertahun-tahun, para pemimpin suatu negara jarang sekali bercerai. Sekalipun tidak ada kasih sayang di antara mereka, mereka akan tetap bersama dan menghabiskan sisa hidup mereka bersama untuk menjaga sisi positif bagi bangsa. Kehidupan mereka bukan lagi kehidupan mereka, dan mereka mewakili warga negaranya. Tindakan mereka mewakili seluruh negara. Halo guys, Mimin ada pengumuman nih untuk semua penonton setia OKBIS Novel. Sekarang novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia Season 1 sudah tamat dan akan dilanjutkan di season selanjutnya. Pastinya teman-teman bertanya-tanya kapan rilis season selanjutnya. Untuk saat ini Mimin belum bisa memastikan kapan rilisnya. Tapi kita doakan semoga secepatnya akan segera rilis. Dan apakah Putri akan tetap bersama kakaknya, atau pulang bertemu orang tuanya? Pasti kalian tidak sabar untuk cerita selanjutnya. Jadi untuk semua pecinta novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia harap ditunggu ya guys kelanjutan ceritanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.